Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala berkat dan penyertaan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami hingga pada hari ini, di mana Engkau telah menunjukkan begitu banyak hal yang luar biasa, hal yang sangat indah. Dan satu hal yang kami tahu atas setiap kejadian yang sudah kami lewati sepanjang hari ini, yaitu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap kami. Oleh sebab itu Bapa, kami tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Kami tidak akan pernah berhenti untuk terus menjalani setiap proses yang dari Tuhan, agar kami bisa semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Biarlah segala pujian, segala kehormatan kami berikan hanya untuk Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom blessed people, apa kabar? Semoga kabar lo selalu baik-baik aja, sehat walafiat, penuh dengan semangat dan juga semakin cinta akan Tuhan. Balik lagi bareng sama gue, Unedo Tesalonika Gultom, tentunya masih di Christian Daily Channel dengan program Daily Bread. Yes, layangan putus. Sebuah film atau sebuah sinetron yang tentunya menjadi salah satu yang mengisahkan tentang perselingkuhan di dalam sebuah hubungan yang bakal bikin para penonton, terutama ciwi-ciwi dan juga emak-emak, jadi gemes, segemes-gemesnya. Honestly, gue nggak pernah nonton film ini, sinetron ini, karena ya memang gue kurang terlalu suka ya. Karena kalau misalnya cewek-cewek ya atau ibu-ibu itu gemes gara-gara perselingkuhan ya, kalau gue gemes, tapi gemesnya bukan karena itu ya, gemesnya karena apa nggak ada gitu ya kisah yang lainnya yang bisa diangkat dalam sebuah film atau sinetron selain perselingkuhan. But anyway, di Aku dan Layangan Putus ini kita tentunya bakal membahas tentang sebuah perselingkuhan. Dimana perselingkuhan itu sendiri sebenarnya udah pernah gue bahas di Daily Bread tentunya, tapi ya udah nggak apa-apa demi blessed people semuanya, biar kita semakin sadar dan tentunya makin ngerti ya kalau kita tuh nggak boleh namanya berselingkuh. Ada banyak banget orang tentunya, mungkin termasuk blessed people, yang gemes kalau melihat atau mendengar sebuah kasus perselingkuhan. Mulai dari komentar-komentar yang berbau toksik atau komentar-komentar yang bersifat takabur. Takabur tuh maksudnya gini ya, ih apaan banget sih, kalau gue mah nggak bakalan selingkuh. Ih masa kayak gitu aja selingkuh. Ih dasar cewek bego ya. Kalau gue jadi tuh cewek, gue gak bakal percaya lagi kalau udah diselingkuhin. Iya, begitulah kira-kira. Padahal, entah sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita pernah atau mungkin masih melakukan perselingkuhan itu sendiri. Selingkuh dari Tuhan tentunya. Yes, dalam film itu, udah punya istri, udah punya anak, di mana istri dan anaknya ini tuh sayang banget sama suaminya, sama ayahnya. Tapi itu orang malah selingkuh. Yang lebih parah, dia udah selingkuh ketahuan, dia nggak ngerasa bersalah. Tapi sebenarnya, kadang kita juga melakukan hal yang sama. Kita punya Yesus yang sudah mau turun ke dunia, yang udah mau disiksa, yang udah mau disalibkan demi blessed people semuanya. Tapi kita malah melakukan perselingkuhan dengan iblis. Melakukan dosa. Udah ketahuan sama Tuhan, malah nggak ngerasa bersalah. Dan yang lebih parah, malah play victim. Ya iyalah gue jadi males ke gereja. Lagian Tuhan sih nggak ngasih duit buat gue. Ya iyalah gue males pelayanan. Lagian sih Tuhan gak ngasih PK-nya gede. Ya iyalah, gue jadi males saat teduh. Lagian sih Tuhan susah banget ngasih gue kerjaan. Ya, gue tahu dosa itu enak. Kenapa gue bilang enak? Karena ada orang yang ketagihan. Dan gak mungkin seseorang ketagihan terhadap sesuatu kalau gak enak. Iya kan? Jadi kita sepakat dulu nih, kalau dosa itu enak. Tapi yang perlu diingat,
enaknya tuh cuma sementara. Di akhirnya, gue jamin, lo gak bakal pernah mau merasakannya. Karena saking gak enaknya, blessed people. Dan memang, mengikut Kristus itu adalah hal yang paling gak enak. Kenapa? Karena lo diatur. Karena kita dididik. Karena kita mendapatkan larangan ini dan itu. Padahal tujuannya, supaya kita bisa kembali menjadi manusia yang seutuhnya. Yang sama seperti dengan manusia waktu pertama kali diciptakan Tuhan di Taman Eden. Dan yang perlu diketahui, endingnya itu enak banget. Parah. Gue yakin semua orang pasti pengen merasakannya. And for your information, apapun yang kita lakukan di dunia ini, Tuhan tahu. Tuhan diam. Bukan berarti Tuhan gak tahu. Tapi dia masih memberikan kita kesempatan. Kesempatan untuk berbalik kepada jalan Tuhan. Yesus bukan Tuhan yang arogan. Dia Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia mendidik kita dengan kasih-Nya. Karena dia gak mau kita balik sama dia. Karena takut. Dia mau kita balik kepada dia. Karena kita sadar kenikmatan dosa itu gak akan pernah sebanding dengan ketulusan cintanya. Dengan pengorbanannya di kayu salib. So, ayo kita balik lagi sama Tuhan. Karena kalau sampai tali layangannya putus, kita yang menderita, bukan Tuhan. Iblis yang bahagia, bukan Tuhan. So, blessed people, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Daily Bread. Seperti biasa, jangan lupa untuk di-like, share, dan juga subscribe. Kalau blessed people mendapatkan berkat dari setiap videonya Christian Daily Channel. Jangan lupa di-follow Instagram kita juga di @christiandaily.id. So, terima kasih banyak buat blessed people yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Akhir kata, gue Unedo Tesalonika pamit undur diri. So, see you and God bless you. And as always, keep the faith.